Kamis tanggal 18 Juni tahun 2020 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, masyarakat Kepenghuluan Teluk Pulai Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Riau melakukan protes dengan cara mendatangi rumah kediaman Datu Penghulu Teluk Pulai. Dalam aksi protes tersebut, masing-masing warga membawa karton yang bertuliskan Penghulu Teluk Pulai untuk mundur dari jabatannya sebagai kepala desa. Selain itu, aksi protes yang didominasi oleh kaum ibu-ibu ini meminta penghulu harus lebih transparan tentang penggunaan dana desa atau dana COVID-19. Untuk mengetahui informasi yang lebih jelas, tim Palapa TV News mengikuti rombongan aksi protes tersebut, menyambangi rumah kediaman Penghulu Teluk Pulai yang berada di Jalan Kuburan Cina. Namun penghulu Teluk Pulai saat itu tidak berada di tempat, hanya istri penghulu yang bisa ditemui. Saya juga kaget ya, karena yang di rumah kan cuma saya sama anak-anak. Jadi saya nggak tahu maksud mereka itu kedatangannya itu apa, mau demo apa, sampai memecahkan kaca di rumah saya juga maksudnya saya nggak tahu apa. Ya lumayan shock juga sih Pak. Ya tadi mereka bilang turunkan penghulu gitu, maksudnya tuh apa gitu kan. Terus mereka juga minta bantuan dana BLT itu diturunkan. Mungkin mereka ada yang nggak dapat, karena kan ketentuan dari pemerintah ini kan nggak semuanya dapat, nggak semuanya menyeluruh. Mungkin yang memang benar-benar perlu diberikan, diberikan. Tapi kalau misalnya mereka masih mampu ya mungkin mereka nggak dapat gitu. Tidak beberapa lama, rombongan warga langsung menuju kantor Penghulu Teluk Pulai di Jalan Telkom, yang jarak tempuhnya dari rumah kediaman penghulu sekitar 500 meter. Setelah sampai di kantor Kepenghuluan Teluk Pulai, berbagai tuntutan dan berbagai keluhan yang disampaikan di depan kantor penghulu, sehingga suasana tampak sedikit memanas. Ada buktinya, ada buktinya. Banyak semua masyarakat banyak mengaku. Tentu saja aksi tersebut mengundang perhatian banyak dari masyarakat, sehingga pihak kepolisian dari sektor Polsek Panipahan mencoba untuk mendinginkan suasana dan mencari tahu apa permasalahan yang sebenarnya. Akhirnya pihak Kepenghuluan Teluk Pulai yang disaksikan oleh beberapa personil polisi Polsek Panipahan, meminta salah satu warga sebagai perwakilan untuk menyampaikan keterangannya mengenai aksi protes tersebut. Setelah itu puluhan warga membubarkan diri dari kantor Kepenghuluan Teluk Pulai. Bahwasanya kemarin itu kita pembagian sembako dari Pemda, bahwasanya kartu atau kupon itu sudah kita bagi kepada RT-RT dan berdasarkan berapa kuota untuk di wilayah Dusun 10. Jadi kebetulan yang disampaikan oleh warga itu tidak benar, bahwasanya beras yang dibawa itu adalah warga RT kami di 03 yang belum mengambil karena dia tidak di tempat. Maka waktu itu berdasarkan sama LPM saya bawalah beras tersebut untuk dibawa dan diantarkan ke rumah warga yang mendapatkan bantuan atau kupon yang diberikan itu. Kemudian masih di hari yang sama sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, warga kembali mendatangi kantor Desa Kepenghuluan Teluk Pulai, lantaran warga mengetahui penghulunya sudah berada di kantor dan sudah pulang dari Bagan Siapi Api. Dalam pertemuan dengan penghulu Teluk Pulai, warga masih mempertanyakan mengenai bantuan BLT dari dana desa dan meminta data penerima yang sudah disalurkan. Warga menuntut ketransparan dari pihak desa. Kami musyawarah desa ya bersama BP. Begitu. Dapatlah 250 untuk kakak bayarnya. 250 kakak. Donga dulu. Donga dapat data itu kan yang mencari RT RW besar, bukan aku dong. Donga ya. Donga yang mencari RT RW besar, bukan aku dong. Tidak tepat sasaran, makanya pas membagi sekalipun sebagian aku turun langsung ke lapangan memboynya dari rumah. Ketika pas membagi itu, nyatanya ada yang tidak tepat sasaran, memang dia susah tapi mudah, maka itu tidak dikeluarkan. Donga dulu. Cuma tahu kan data itu keluarkan. Donga dulu. Tidak punya kakak, tidak punya KTP. Kenapa tak didata dia? Aturannya RT RW itu kan mengayomi Pak Kadus, bukan
sedih poli kau keluar nak ada data kau. Apalah begitu. Itu Pak Kadus itu tadi ini ya kakak ini disuruh pergi kau. Keluarkan kau dari desa aku nanti. Kakak kau mana ada KTP kau nak katanya. Kau nak menapik keluarlah kau kata dia. Kalau peraturan presiden dia berdomisili di Teluk Pulai, tak ada kakaknya, tak ada KTP-nya, dia dapat. Kemarin saya begitu. Kalau BLT tak tahu, tapi sembako aku kasih. Sembako dari bantu dari mana Pak? Dari Kopet. Dari Kopet bantu dari kabupaten. Iya, udah aku kasih. Siang saya bilang itu, tahu kan udah dapat sembako hari itu. Kalau saya menurut bilang. Bapak kalau yang tidak memiliki kakak bantu BLT ini dapat nggak? Kalau peraturan saya nggak tahu saya kan. Saya Kalau peraturan tahu. presiden itu dapat. Nggak tahu kan. Jadi kok Pak bilang tadi bisa nggak dapat? Jangan sampai Saya nggak ada bilang begitu. Cuma saya bilang, tahu kan dapat sembako. Saya bilang dapat, dapat keluar. Saya bilang. Apa lagi? Cuma dia salah terima kan Apa gitu. BLT kok tak dapat? Padahal sesuai aturan yang ditetapkan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengklaim, masyarakat yang kehilangan pendapatan selama pandemi COVID-19 berhak mendapat bantuan langsung tunai BLT, dana desa, termasuk bagi warga yang tidak memiliki nomor induk kependudukan alias kartu tanda penduduk KTP. Strategi tersebut dilakukan atas dasar kemanusiaan. Kondisi di masa pandemi membuat banyak masyarakat yang kehilangan pendapatan selama imbauan social distancing. Kondisi tersebut membuat pemerintah pusat memberikan keringanan kriteria bagi para penerima BLT dana desa. Meski diberikan keringanan, petugas desa yang terdiri dari 3 orang sebagai tim verifikasi harus tetap sigap untuk melakukan sinkronisasi data bersama Kemensos agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan. Mustar Manurung mengabarkan, dari kantor penghulu kepenghuluan Teluk Pulai Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Riau.